Semoga video ini didengarkan oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Kemarin ketika saya melihat berita di salah satu platform media sosial, saya membaca berita tentang adanya penolakan dari Aliansi Masyarakat Tulungagung terhadap para habaib atau terhadap para keturunan dari kaum Baklawi ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan itu ada suatu peristiwa sebelumnya, suatu peristiwa apa yang dimana sebelumnya itu ada konflik nasab antara Kiai Imaduddin dan Baklawi, yang dimana Kiai Imaduddin dengan tesisnya itu mempertanyakan keabsahan bahwasanya Baklawi ini, para habaib ini, itu nasabnya tersambung sampai Rasulullah atau tidak. Nah, dari konflik kedua belah pihak tersebut telah melebar kemana-mana, di mana melebarnya itu mencakup mulai dari ada yang memalsukan makam, ada juga yang memalsukan sejarah di Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga dari situ sangat rawan sekali menimbulkan perpecahan di mana kaum Baklawi atau para habaib ini juga punya pasukan, yang dimana pasukan tersebut dinampakkan muhibinnya, orang yang mencintai Habib-Habib tersebut, yang membela Habib tersebut, yang mempercayai bahwasanya nasab habaib ini tersambung sampai Rasulullah. Dan di sisi lain juga ada yang menolak kaumnya Kiai Imaduddin ini, itu juga mempunyai massa yang sangat besar. Itu bisa kita lihat dari berita yang saya baca kemarin, yaitu penolakan yang berada di Tulungagung tersebut, yang notabene Tulungagung itu adalah sebuah kota kecil tapi konflik nasab yang dimana itu berkutatnya seputar yang mempertemukan antara tokoh-tokoh dari habaib dan tokoh ulama tertentu, namun efeknya itu sampai di suatu kabupaten kecil penolakannya itu. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Membahayakan bagaimana ya? Karena perpecahan yang saya khawatirkan itu tadi yang sudah mulai terasa sehingga ada penolakan. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, tentunya sangat bahaya sekali. Karena apa? Karena ya bisa konflik di situ. Bisa konflik yang membenturkan antara masyarakat Indonesia ini. Yang dimana masyarakat tersebut terbelah menjadi dua, antara masyarakat yang mendukung para Habib, dan masyarakat yang mendukung Kiai Imaduddin. Nah, bagaimana menyelesaikan konflik ini? Tentunya kalau sudah berkaitan dengan masyarakat yang luas, tentunya di sini pemerintah harus ikut andil dalam menyelesaikan konflik, yang dimana konflik ini mungkin dulu dianggap konflik sepele, konflik yang mempertanyakan sebuah keabsahan nasab. Tapi efek dari mempertanyakan keabsahan nasab ini ternyata sampai di sini itu menimbulkan perpecahan yang sangat bahaya sekali di kalangan bawah, yang dimana sudah terjadi berbagai macam penolakan, entah itu penolakan dari para muhibin menolak ceramahnya Kiai Imad di berbagai macam daerah, dan juga penolakan terhadap para habaib-habaib yang hendak melakukan konser sholawatannya. Ini sangat bahaya sekali ketika pemerintah tidak turut andil dalam menyelesaikan konflik ini. Terus bagaimana solusinya? Ya pemerintah harus ikut andil dalam menyelesaikan konflik ini. Caranya ya bagaimana? Ya melalui mekanisme yang dimana pemerintah ada kemenak mungkin. Kedua belah pihak harus dipanggil, entah itu dari perwakilan Robita Alawiyah yang mewakili habaib, dan perwakilan dari Kiai Imaduddin atau langsung Kiai Imaduddin. Dipertemukan, buka diskusi secara ilmiah,
dibedah itu tesis Kiai Imaduddin, dibedah itu bukunya Robitoh Alawiyah yang ada 600 halaman lebih itu, dibedah, dipertemukan, dan di situ harus ada wasit yang berimbang, ada sosok yang menilai secara berimbang, di mana penilaian tersebut tidak didasarkan membela salah satu atau membela Kiai Imad atau Habaib. Yaitu yang bisa seperti itu ya pemerintah. Soalnya pemerintah ini yang hanya bisa memayungi semuanya. Jadi kalau pemerintah tidak segera ikut campur atau turun gunung menyelesaikan konflik yang ada antara Baklawi atau antara Robitoh Alawiyah dengan Kiai Imaduddin ini, tentunya masyarakat yang akan dibentur-benturkan. Tentunya pemerintah melalui mekanismenya Kemenak, MUI, dan lain sebagainya, itu harus segera menyelesaikan konflik ini, harus membuka diskusi, harus membuka kajian-kajian ilmiah, karena konflik nasab ini itu bisa diselesaikan dengan kajian-kajian ilmiah. Dan ketika pemerintah sudah bisa mengambil keputusan dari kajian-kajian ilmiah tersebut, maka masyarakat, oh ternyata yang benar seperti ini, oh ternyata yang bohong sebelah ini, yang bisa dibenarkan sebelah ini, tentu akan terbuka semua. Lah, sampai saat ini kan perdebatan-perdebatan yang di dalam medsos itu cuma berasal dari salah satu pihak. Misal ketika Kiai Imaduddin melakukan podcast itu podcastnya itu cenderung mendukung tesis Kiai Imaduddin, sehingga tidak ada penyelesaian di situ. Begitu juga sebaliknya ketika pihak Robitoh Alawiyah juga melakukan podcast atau melakukan acara pembedahan buku Kiai Imaduddin, itu juga cenderung menjatuhkan tesis Kiai Imaduddin tanpa sosok yang berimbang di situ. Tentu tidak akan ketemu. Nah, caranya ya itu tadi, pemerintah harus turun gunung melakukan penyelesaian konflik ini dengan mekanismenya, yaitu yang ada di Kemenak itu. Panggil kedua belah pihak dalam ini ada apa toh? Gitu. Ini ada apa toh? Kamu tesisnya mana? Kamu dasarnya mana? Dipertemukan, dibedah secara umum, mana yang lebih ilmiah, Kiai Imaduddin kah atau buku yang diterbitkan Robitoh Alawiyah, dan itu terus disebarluaskan di masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa saya menganjurkan pemerintah harus segera turun? Karena masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk menerima kebenaran, mempunyai hak untuk mendapat ketenangan di dalam hidup. Nah, konflik yang mempertemukan kedua belah pihak ini sangat riskan sekali memecah umat, terutama umat Islam yang berada di Indonesia ini. Oke, sebab itulah semoga video ini didengar oleh pemerintah. Sebetulnya di panggung ILC kemarin juga seorang Novel Bakmukmin sudah mengusulkan bahwasanya pemerintah juga harus cepat ikut andil dalam menyelesaikan konflik ini, karena konflik ini bila diteruskan bolanya dilempar ke masyarakat secara menggelinding terus-menerus, tentunya akan mengakibatkan konflik kedua belah pihak yang tidak akan selesai-selesai. Semoga video ini didengarkan oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita sebagai masyarakat awam jangan terlalu mudah menilai mana yang benar dan mana yang salah tanpa didasarkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.